kemudian disebutkan wa amma alamatu audiha ila shihah. Apa sih tanda-tandanya hati itu kembali menjadi sehat, kembali berfungsi? Hati manusia itu kembali berfungsi, dia bisa dekat dengan Allah, dia bisa membaca dengan baik. Ba'dal mu'alajah, setelah dia diobati, kembali dia hati itu menjadi hati yang sehat. Bahwa an yanzura fil illah allati yu'alijuha, hendaknya dia harus melihat manusia yang terjangkiti penyakitnya kembali menjadi sehat, kembali hatinya dari sakitnya. Hendaknya manusia yang terjangkiti penyakitnya atau yang kena penyakit pada hatinya, lalu kemudian hati tersebut diobati oleh sang ulama atau diobati oleh para wali Allah misalnya, atau orang-orang yang bisa mengobati hati tersebut dengan nasihatinya, dengan memberikan hikmah-hikmah ilmu kepadanya. Maka yang pertama kali dia harus, langkah awal yang harus dia lakukan apa? An yanzura fil illah allati yu'alijuha. Dia harus mengetahui dulu, dia harus melihat dulu penyakit yang diobati itu apa. Kenapa saya sampai mengalami seperti ini, dokter? Memangnya saya terjangkiti penyakit apa? Oh, kamu kena penyakit batuk, kamu kena penyakit virus, kamu kena ini, kamu kena ini. Sehingga dia kemudian, oh kalau begitu saya harus hindari itu, saya tidak boleh dekat dengan penyakit itu. Fa innahu wa an yanzura fil illah allati yu'alijuha. Dia harus melihat dulu obatnya, apa yang dia, ya. Fa in kana yu'aliju da'al bukhli wa huwal muhlik wal mub'id anillahi azza wajal. Jika sang dokter tadi itu mengobati penyakit kikir, penyakit bakhilnya, di mana penyakit bakhil ini kata Imam Ghazali, kata ulama, adalah penyakit yang menjauhkan dirinya dari Allah Ta'ala dan dia akan terbinasa dengan penyakit itu. Bahaya ini penyakit kikir, dia pegang hartanya, tidak mau dia sedekahkan. Fa innama ilajuhu bibadlil mali wa infaqihi. Ngobatinya adalah dengan mendermakan hartanya dan menginfakkan hartanya. Dia harus sedekahkan hartanya. Kan tetapi ada orang yang kemudian setelah terjangkiti penyakit, obatnya dapat, akhirnya kemudian dia belanjakan hartanya kepada batas sampai tabdzir, ngumbar, diboros-boroskan hartanya. Padahal katanya Imam Ghazali, fayakunu tabdziru aidan da, dan mubadzir itu juga penyakit. Nah, jadi yang diminta ini jangan sampai tafrid dan juga tidak boleh sampai ifrat. Jangan lemah, jangan ke bawah betul, jangan ke atas betul. Jangan berlebihan, jangan kekurangan. Wa yakunu kaman yu'alijul burudah bil hararah. Diumpamakan seperti orang yang ingin diobati oleh dokter dari penyakit dingin. Ya, kalau kedinginan apa yang harus diobati? Panas, yaitu dengan cuaca yang panas. Orang kalau dingin seperti kalau dia di pramuka atau dia ada di atas gunung, apa yang dilakukan? Dia bikin api unggun untuk menghangatkan dirinya. Orang yang ingin mengobati dirinya dari penyakit dingin diobati dengan yang panas, hatta taghlibal hararah. Kalau sampai diobati dengan yang panas tapi kemudian panasnya malah mengalahkan dia, sehingga dia malah kepanasan, wahwa aidan daun, akhirnya malah panas itu sendiri adalah penyakit. Begitu. Jadi kalau overdosis malah jadi sakit ya. Jadi harus dosisnya pas. Balil matlub al-i'tidal bainal hararah wal burudah. Yang diminta dalam mengobati itu antara panas dan dingin, tengah-tengah. Jadi ya, antara ifrat dan tafrid, antara berlebihan dan kekurangan. Itu yang diminta, antara kikir dan boros. Jangan kikir dan juga jangan boros, tapi al-wasat. Dan yang bagus adalah tengah-tengah, sedang ya. Wa fi ghayatil bu'di anit tarafain. Jika kita sudah tahu tengahnya seperti ini, oh, cara ngobatinya seperti ini, ya, penyakit kita kena ini, oh saya kena penyakit kikir, cara ngobatinya seperti ini. Fanzur ilal fi'il alladhi yujibuhu al-khuluqul mahdzur. Lihat kira-kira yang harus dijauhi apa. Kalau seorang pasien datang kepada dokter, ketika dia dikatakan oleh sang dokter, kamu terjangkiti satu penyakit ini misalnya, kamu kena virus influenza, maka dia akan bertanya kepada dokter, dokter apa yang harus saya hindari dari penyakit ini? Makan apa, minum apa yang tidak boleh saya lakukan? Sama dengan halnya hati. Jika kemudian seseorang itu sudah didapatkan obatnya dan disembuhkan oleh sang dokter, yaitu ulama maksudnya, penyakit hatinya disembuhkan, maka yang harus dia lakukan atau yang harus dia perhatikan adalah perbuatan apa yang harus dia jauhi. Begitu. Jika fa in kana al-ashal 'alaika wa aladda min alladhi yudadduhu, jika seseorang itu lebih mudah melakukan sesuatu yang menjadi lawannya,
Seperti orang kalau punya harta, dia punya uang banyak, apa yang berat buat dia? Menyumbangkan hartanya. Fa in kana ashala 'alaika wa aladza minalladzi yudadduhu. Jika dia sesuatu itu mudah buat dia, yang berat itu yang menjadi lawannya. Orang kalau punya harta lebih senang dia mengumpulkan hartanya. Tapi kalau dia suruh nyumbangkan hartanya, mensedekahkan hartanya berat. Nah, itu yudadduhu. Fal ghalib 'alaika dzalikal khuluqu al mujibu lahu. Berarti engkau terjangkiti penyakit apa yang ada sama kamu saat itu. Seperti misalnya an yakuna imsakul mali wa jam'uhu aladza indaka wa aisara 'alaika min badlihi li mustahiqihi. Kalau diumpamakan misalnya ada orang yang menahan hartanya, dia megang hartanya, kikir dia. Dia pegang hartanya. Dia mengumpulkan hartanya, itu lebih dia sukai, lebih lezat buat dia daripada dia harus kemudian menyumbangkan hartanya kepada orang yang berhak menerima harta tersebut. Artinya dia sedekahkan, dia zakatkan, dia infakkan hartanya kepada tempat yang benar. Itu lebih berat buat dia ketimbang dia harus mengumpulkan harta atau dia harus kemudian menahan hartanya. Berarti apa? Fa'lam annal ghaliba 'alaika khuluqul bukhli. Berarti engkau terjangkiti penyakit bakhil. Jadi harus tahu penyakitnya dulu. Ya, fazid fil muwadhabah fil badri. Kalau memang ada kena penyakit bakhil, coba sekarang ini dermakan hartamu. Setidaknya di dompet itu ada 500.000, 250.000, sedekahkan. Setengah, jangan semuanya, kalau setengahnya gigit jari nanti. Ya, fa in saral badlu ala ghairi mustahiqi aladza indaka wa akhaffa 'alaika minal imsaki bil haqq. Tapi jika ada orang yang kemudian mengatakan bahwa saya mau nyumbangkan harta ini tapi kepada tempat-tempat yang sana, di daerah desa sana atau di kota sana. Padahal orang-orang yang ada di kota A atau di desa A sana itu tidak butuh dengan sumbangan harta kita, nggak butuh. Karena mereka bukan mustahik. Mereka bukan orang yang berhak menerima harta tersebut. Tapi dia senang nyumbang sana. Dia suka kepada daerah sana. Itu aladza indaka, lebih kamu sukai, lebih lezat buat kamu. Dan lebih ringan daripada engkau menahan hartamu. Ya, ada orang yang menahan hartanya, enggak mau, saya akan sumbangkan, tapi bukan di tempat yang benar. Faqad ghalaba 'alaika tabdzir. Berarti engkau telah terjangkiti penyakit boros. Yang sana kikir, yang sini boros. Farji' ilal muwadhabah 'alal imsak. Maka sekarang kembali kamu kepada menahan hartamu. Jangan ke sana sekarang, tapi ke arah sana gitu. Fala tazalu turagib nafsaka wa tastadillu ala khuluqika bi taysiril a'mal af'ali wa taysiriha hatta tanggati ala gadu qalbika anil iltifati ilal mal. Cara ngobatinya bagaimana? Cara ngobatinya mengkoreksi. Nah, kalau begini sekarang saya tahu. Ternyata saya kena terjangkit penyakit kikir dan terjangkit penyakit boros. Nah, maka kemudian dia lakukan apa? Dia lakukan hendaknya hati harus lepas dari segala hal-hal yang ada kaitannya dengan dunia, yaitu dengan menoleh kepada harta. Nah, ini bukan harta saya, ini cuma titipan Allah Ta'ala buat saya, harus saya sumbangkan ke tempat yang benar. Fala tamiru ila badlihi wala imsakihi. Jangan sampai terlalu boros, jangan sampai kemudian kamu menjadi orang yang boros, dan juga jangan kamu menjadi orang yang kikir, imsak pada hartanya, pegang hartanya. Bal yasiru indaka kalma. Tapi jadikan dirimu seperti air. Jadikan dirimu seperti air. Hartamu itu jadikan seperti air. Bal yasiru indaka kalma. Jadikan hartamu yang ada pada tanganmu itu seperti air. Fala tatlub fihi illa imsakahu li hajati muhtajin au badlahu li hajati muhtajin. Artinya air itu tidak kau cari kecuali kau bisa pegang, kau tahan air itu untuk sesuatu yang kau butuhkan. Artinya saya punya air ini. Air ini tidak akan saya berikan kepada orang lain selama saya butuh. Selama saya butuh. Bahkan dalam fikih itu kan dikatakan, kalau ada orang punya persediaan air terbatas, boleh tidak air ini saya gunakan untuk wudhu? Tidak boleh digunakan untuk wudhu, boleh tidak? Kalau air tersebut digunakan untuk minuman hewannya, atau untuk minuman dirinya, atau minuman orang-orang yang bersama dengan dia kafilahnya, maka jangan digunakan untuk wudhu, buat minum saja. Lah bagaimana cara bersucinya? Cara bersucinya dengan tayamum. Itu kalau dalam fikih tayamum kan begitu. Sama dengan halnya ini. Jadikan hartamu itu seperti air. Artinya jangan kamu tahan itu hartamu kecuali untuk hal-hal yang kau butuhkan. Gitu.
wa badlahu li hajati muhtajin, dan boleh kau sumbangkan, boleh kau dermakan, kau belanjakan kepada orang lain yang membutuhkan. Nah, gitu ya. Wala yatarajjah indaka al-badlu 'alal imsak, dan jangan sampai saling menguatkan. Mana yang kuat di antara hati kita? Antara kita menyumbangkan harta, apakah kita menahan harta? Mana yang kuat di antara kita? Jangan ada yang kuat dari dua sisi ini. Jangan ada yang kuat. Jangan ada yang kuat menahan harta, jangan ada yang sampai kuat dia mendermakan harta sampai boros. Jangan. Jadi paling tidak ada di wasat, di tengah-tengah.